Nama saya Rahel Malika Jodi dengan NPM 115225153 dari kelas 1 PA04 dalam matkul Psikologi Pendidikan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan tentang teori belajar sosial kognitif teori menurut Albert Bandura dan berikan contohnya. Oke, yang pertama adalah konsep teori belajar humanisme. Konsep motivasi belajar berkaitan dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan di masa lalu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang terkena hukuman. Pada kenyataannya, konsep motivasi belajar dan penganut teori perilaku lebih memfokuskan pada seberapa jauh siswa telah belajar untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dalam rangka mendapatkan hasil yang diinginkan. Baik anak maupun orang dewasa belajar banyak hal dari pengamatan dan imitasi. Menurut psikologi Amerika Serikat kelahiran Kanada yaitu Albert Bandura menyatakan bahwa belajar melalui pengamatan merupakan tipe belajar yang memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian anak. Kemudian di sini ada teori belajar sosial yang dikenalkan oleh Albert Bandura, menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Nah, disinilah peran elemen sosial, bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Berikut ini cara agar teori sosial dapat berjalan efektif dengan pembelajaran, yaitu perhatian, kedua ada retensi, yang ketiga ada reproduksi, yang keempat ada motivasi. Kemudian tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar adalah motivasi untuk meniru perilaku yang telah dilihat. Konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi. Contohnya, ketika melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya, melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Albert Bandura percaya pada determinisme timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan, sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Teori ini terkait dengan social development theory and Lev-Vygotsky, di mana ketika melakukan proses pembelajaran secara tidak langsung juga menekankan tentang pentingnya pembelajaran sosial. Pada tahun 1913, Kohler meninggalkan Frankfurt menuju Pulau Tenerife di Kepulauan Kanari, tempat di mana ia dinobatkan sebagai Direktur Penelitian Akademi Ilmu Pengetahuan Antropoid Prusia. Ia tinggal di sana selama 6 tahun dan selama itu ia menulis sebuah buku tentang pemecahan masalah berjudul The Mentality of Apes pada tahun 1917. Dalam penelitian ini, Kohler mengamati cara di mana simpanse memecahkan masalah, seperti dari mengambil pisang bila berada di luar jangkauan. Ia menemukan bahwa mereka menumpuk peti kayu untuk digunakan sebagai tangga darurat dalam rangka untuk mengambil makanan. Jika pisang diletakkan di tanah luar kandang, mereka menggunakan tongkat untuk memperpanjang jangkauan tangan mereka. Kemudian, Kohler menyimpulkan bahwa simpanse belum sampai pada metode trial and error yang telah diklaim oleh psikolog Amerika Edwards sebagai dasar pembelajaran dari semua binatang melalui hukum efek, melainkan bahwa mereka telah mengalami wawasan dan juga kadang-kadang dikenal sebagai pengalaman AHA, di mana
Kemudian Kohler melakukan percobaan dengan kelima simpanse ini. Nah, akan tetapi dalam eksperimen tersebut simpanse itu sebelumnya selalu gagal dalam mengambil makanan karena jauh dari jangkauan mereka. Sebelumnya mereka menggunakan tongkat tapi terlalu pendek, akhirnya mereka menyambung dua tongkat supaya sampai untuk mengambil makanan. Akan tetapi dari kegagalan itu mereka mampu mendapatkan makanan tersebut. Disinilah akhirnya muncul teori insight yang bermula dari trial and error yang akhirnya menumbuhkan pemahaman. Jadi inti dalam eksperimen ini menurut Kohler bahwa simpanse tidak kurang dari manusia, yaitu mampu memecahkan masalah sekaligus dengan proses integrasi atau pemahaman. Dan pemahaman ini yang diperlihatkan oleh simpanse barulah muncul setelah beberapa saat mencoba memahami masalahnya. Dan pada saat itu pula muncul dengan tiba-tiba adanya kejelasan melihat hubungannya antara unsur satu dengan yang lain. Dan pemahaman yang serupa itu yang datang tiba-tiba oleh Kohler disebut aha erlebnis. Pandangan Kohler ini pada hakikatnya berlawanan dengan teori asosiasi, terutama hukum kontiguitas, hukum sesuatu yang berdekatan, dan sekaligus untuk membantah kebenarannya. Classic conditioning atau pengkondisian persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang anjing karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Pavlov mengemukakan 4 peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan sebagai berikut. Yang pertama adalah stimulus tidak terkondisi. Suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan dapat menimbulkan refleks organismik, contohnya makanan. Yang kedua adalah stimulus terkondisi. Suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Contohnya bunyi bel adalah stimulus netral yang dipasangkan dengan stimulus tidak terkondisi berupa makanan. Yang kedua ada respon tidak terkondisi, refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya, contohnya mengeluarkan air liur. Dan respon yang keempat adalah respon terkondisi, refleks yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US, contohnya keluarnya air liur akibat penggabungan bunyi bel dengan makanan. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning proses di mana refleks-refleks yang tadinya digabungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar, unconditioned refleks, keluar air liur ketika melihat makanan yang lezat, dan refleks bersyarat atau refleks yang dipelajari, conditioned refleks, keluar air liur karena menerima atau bereaksi terhadap suara bunyi tertentu. Kemudian dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua ada law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut atau refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Demikianlah, maka menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat conditions yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu, terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis.
Sebagaimana telah dijelaskan di muka, di antara metode terapan dari teori stimulus dan respon di atas adalah reward dan punishment. Reward biasa diistilahkan dengan hadiah atau ganjaran. Sebagai penyeimbang, metode hukuman atau sanksi bertujuan agar anak didik menyadari apa yang mesti dikerjakan tanpa adanya ancaman dan paksaan dari pendidik. Dalam prakteknya, hadiah dapat mengambil berbagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada anak didik yang telah menunjukkan prestasi dalam bidang kebaikan. Kemudian, metode ini lebih diperlukan untuk mendidik anak-anak yang memiliki tingkat kesadaran moral yang masih belum memadai. Pada masa anak yang cenderung masih pada tahap lebih terangsang pada hal-hal yang real, maka pendidik hendaknya memahami perkembangan semacam ini. Reward dipandang sebagai sebuah penguatan positif untuk memunculkan suatu perilaku positif dan sebagai bentuk apresiasi atau sebuah tindakan positif yang telah dilakukan. Contoh dari reward adalah ini dalam pendidikan, contohnya kita ranking 1, kemudian kita dapat apresiasi, contohnya sebuah buku atau sebuah hadiah untuk mengapresiasi atas capaian yang udah kita dapat di sekolah, seperti itu. Kemudian ada punishment. Punishment adalah segala hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan juga punishment negatif. Yang pertama ada punishment positif atau punishment by application, adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya adalah menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Yang kedua adalah punishment negatif. Punishment negatif juga dikenal sebagai punishment by removal, artinya tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contoh dari langkah ini adalah dengan melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Sekian video singkat penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.